Halo Ibu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Michelle Estefan Patria Jawane dengan NIM 2024-53018. Dari saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sebagai tugas akhir yang Ibu berikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang kefarmasian atau dalam bidang yang saat ini sedang saya geluti dan juga prospek kedepannya yaitu menjadi seorang apoteker. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Pancasila. Nah, pengertian Pancasila ini sendiri merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila harus diaktualisasikan di semua bidang masyarakat, termasuk hubungan perburuhan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerapan dan pengakuan hasil pengembangan ideologi Pancasila di dalam perusahaan, dan juga meningkatkan kesejahteraan, bahkan keterampilan para karyawan yang sejalan dengan harkat dan martabat nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu pengertian dari farmasi. Nah, farmasi itu sendiri adalah bidang yang berhubungan erat dengan kesehatan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang farmasi itu sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dan akses terhadap obat-obatan dilakukan secara adil, beradab, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada. Nah, bagi saya sendiri dalam bidang farmasi itu memiliki prospek kerja yang baik, salah satunya menjadi seorang apoteker. Nah, apoteker sendiri juga itu merupakan profesional kesehatan yang bertugas untuk memastikan pasiennya mendapatkan obat yang tepat, aman, dan akurat. Apoteker juga berperan sebagai konsultan kesehatan yang memberikan edukasi tentang obat dan gaya hidup sehat. Nah, berikutnya kita akan masuk pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang farmasi itu sendiri. Kita tahu pertama bahwa sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam praktik farmasi sendiri, ketuhanan yang Maha Esa itu mengajarkan pentingnya nilai-nilai spiritualitas dan etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik farmasi. Apoteker dan tenaga kesehatan lainnya harus selalu menjunjung tinggi etika profesi, menghargai hak-hak pasien, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagai suatu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal ini itu termasuk dalam memberikan informasi yang benar mengenai obat-obatan dan penggunaannya, serta menghindari praktek-praktek yang merugikan pasien. Selanjutnya yaitu sila kedua. Sila kedua sendiri berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pelayanan kesehatan. Nah, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap setiap individu. Dalam konteks farmasi sendiri, ini berarti bahwa setiap pasien tanpa memandang status ekonomi, sosial, atau latar belakangnya harus mendapatkan pelayanan yang sama dan bermutu atau berkualitas. Farmasi harus berperan aktif dalam memastikan ketersediaan obat-obatan esensial yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat atau pasien, serta mendorong penggunaan obat yang rasional dan aman. Nah, selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dalam sistem kesehatan nasional. Nah, Persatuan Indonesia ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan kesehatan nasional. Kolaborasi antara berbagai pihak dalam sistem kesehatan, baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu. Nah, program-program kesehatan harus selalu dirancang dan diimplementasikan dengan semangat kebersamaan tanpa adanya diskriminasi, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dapat merasakan manfaatnya. Nah, selanjutnya sila keempat yaitu demokrasi dalam pengambilan keputusan kesehatan. Nah, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan itu mencerminkan betapa pentingnya demokrasi dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, dalam bidang farmasi sendiri itu berarti bahwa kebijakan kesehatan dan regulasi obat-obatan harus dibuat berdasarkan musyawarah dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan. Partisipasi aktif dari masyarakat dan profesional kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real di lapangan.
Dan yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini tuh menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan yang adil dan merata dalam bidang farmasi. Ini berarti bahwa distribusi obat-obatan harus dilakukan secara merata, termasuk ke daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mengatasi disparitas dalam akses terhadap obat-obatan dan pelayanan kesehatan yang ada, sehingga tidak ada lagi warga negara yang merasa terabaikan atau tidak mendapatkan haknya dalam hal kesehatan. Baik, pada penerapan 5 sila Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi, saya tidak mendapatkan secara spesifik hal-hal yang menyimpang dalam bidang farmasi, khususnya sebagai seorang profesional apoteker ke depannya yang dilakukan tidak searah dari kelima sila Pancasila tersebut. Artinya bahwa seorang apoteker harus selalu senantiasa menjalankan profesinya sesuai dengan kompetensi apoteker Indonesia, serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kode etik apoteker pasal 3, ya Ibu. Terima kasih, sekian dan terima kasih dari saya.